Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Muharam Chandra Lugina, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Jamin pengairan sawah selama musim kemarau. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemangku kepentingan terkait pertanian harus dapat memastikan ketersediaan air pada bendungan atau waduk sebagai penyuplai saluran irigasi lahan pertanian, khususnya lahan sawah di wilayah Lampung tercukupi selama menghadapi musim kekeringan di 2023. Peringatan musim kemarau yang mulai berlangsung sekitar Agustus 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG harus diantisipasi segera agar lahan pertanian sawah, yakni pada tanaman padi, dapat tetap tumbuh dan berproduksi maksimal hingga waktu panen tiba. Mengingat saat ini sebagian besar para petani di berbagai wilayah di Lampung sudah dan mulai melakukan penanaman padi. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS di 2021, Lampung menduduki peringkat ke-6 sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadikan Lampung kembali masuk dalam jajaran 10 besar provinsi lumbung padi nasional sejak 2010. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan infrastruktur irigasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, menghadapi kekeringan tahun ini, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait harus berupaya menjaga hal baik tersebut dengan pembangunan serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi. Di antaranya adalah pembangunan, perbaikan, serta optimalisasi bendungan. Infrastruktur irigasi ini dianggap penting untuk menjamin kebutuhan air bagi peningkatan produksi padi, apalagi pada musim kemarau. Di Lampung terdapat beberapa bendungan yang sudah banyak dikenal masyarakat, seperti Bendungan Argoguru di Pesawaran, Bendungan Marga 3 di Lampung Timur yang saat ini masih sedang dalam proses pengerjaan, serta Bendungan Gerak Jabung di Lampung Timur yang kini sedang tahap perbaikan. Selanjutnya Bendung Batu Tegi di Tanggamus, Bendungan Wai Sekampung di Pringsewu, dan Bendungan Wai Rarem di Lampung Utara. Kapasitas air yang tertampung pada sejumlah bendungan tersebut harus dapat dioptimalkan penggunaannya secara efisien untuk pengairan lahan sawah. Ketersediaan air dari sejumlah bendungan yang dimiliki tersebut harus diprioritaskan peruntukannya untuk mengaliri lahan pertanian padi selama musim tanam kedua pada Mei hingga Agustus 2023 mendatang. Selain itu, pemerintah juga harus memasifkan penyuluh pertanian supaya efektif memberi informasi dan membantu para petani mengantisipasi ancaman-ancaman yang berpotensi merugikan dan membuat petani gagal panen. Memberikan imbauan kepada para petani untuk dapat mempersiapkan pembibitan benih serta mematuhi aturan pengairan yang telah disepakati bersama, yakni harus bisa menghemat pemakaian air dalam mengairi lahan pertanian. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pengairan selama masa tanam hingga masa panen padi tiba. Ancaman gagal panen atas fenomena El Nino terutama pada lahan sawah yang tidak ada irigasi teknis atau teririgasi oleh bendungan juga harus menjadi perhatian lebih oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait. Pemerintah harus melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana yang panennya diperkirakan akan bagus maupun yang gagal. Dari pemetaan wilayah ini, pemerintah bisa mengantisipasi mitigasi risiko kekeringan yang menyebabkan gagal panen bagi petani. Formula untuk mengatasinya salah satunya adalah dengan memberikan bantuan pembuatan sumur bor irigasi pada wilayah sawah tak teraliri irigasi teknis atau sawah tada hujan. Tidak bisa dipungkiri, irigasi atau sistem pengairan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan panen padi. Namun,
Tak banyak sawah di Lampung yang memiliki sistem irigasi yang baik. Agar bisa mematuhi kebutuhan air yang harus disediakan untuk irigasi lahan pertanian, informasi atau data kebutuhan air pada tanaman padi juga sangat diperlukan. Untuk itu, perlu adanya irigasi reguler di setiap lahan persawahan. Selain pengairan, petani juga harus waspada terhadap beberapa hama yang sering muncul saat peralihan musim atau pancaroba. Selain pengairan, petani juga harus waspada terhadap beberapa hama yang sering muncul saat peralihan musim atau pancaroba. Peralihan musim biasanya membuat organisme pengganggu tanaman atau OPT berkembang dengan cepat, seperti hama wereng, sundep, tikus, hingga hawar daun bakteri. Apabila tidak dikendalikan dengan tepat, maka bisa menyebabkan tanaman padi rusak hingga gagal panen. Data dari BPS, luas panen padi di Lampung pada 2022 mencapai sekitar 518,26 ribu hektar, mengalami kenaikan sebanyak 28,68 ribu hektar atau 5,86% dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 489,57 ribu hektar. Sementara produksi padi di Lampung pada 2022 yaitu sebesar 2,69 juta ton gabah kering giling atau GKG, mengalami kenaikan sebanyak 202,71 ribu ton atau 8,16% dibandingkan produksi padi di 2021 yang sebesar 2,49 juta ton GKG. Dengan sistem jaringan irigasi yang baik serta didukung infrastruktur bendungan yang mumpuni, bukan menjadi mimpi Provinsi Lampung dapat mencapai target produksi padi 3 juta ton pada 2024 sebagai lumbung padi. Dengan dukungan pemerintah dan para petani padi yang siap dan dapat beradaptasi dalam segala kondisi musim, produktivitas padi pastinya akan lebih maksimal dan mampu menyokong kebutuhan pangan nasional. Baik, Bang Lulu, apa yang menjadi bahasan tajuk Lampung Pos kali ini? Kita mengangkat soal kekeringan ya yang terjadi di Lampung dan kemarin sudah terjadi di Lampung Tengah ya, akibat cuaca ekstrim yang membuat sejumlah padi ya, tanaman padi mengalami kekeringan khususnya di daun ya. Dan ini cukup membuat petani khawatir ya bahwa tanamannya tidak bisa tumbuh dengan sempurna ya. Selain di Lampung Tengah mungkin dari kabupaten kota lain mungkin yang ada? Kalau secara laporan belum ini ya, cuman kemarin baru Lampung Tengah, tapi sejumlah daerah sudah mulai mengantisipasi ya dengan adanya cuaca ekstrim ini, terutama khususnya untuk tanaman padi ya. Dan beberapa seperti Lampung Barat juga sudah mengimbau ya kepada para petani untuk bisa menanam tanaman padi yang mengganti tanaman padi dengan palawija yang emang cukup tahan ya dengan kondisi cuaca yang ekstrim, di mana saat cuaca seperti kemarau panjang ini debit air yang cukup menurun ya, sehingga palawija menjadi salah satu solusi untuk bisa mengganti tanaman padi ya. Cuaca ekstrim seperti ini tentu sangat merugikan bagi petani ya Bang ya. Selain menurunkan hasil produksi, juga hasil panennya juga berkurang gitu ya. Ya, ini juga cukup ini ya, karena Lampung juga terkenal sebagai salah satu lumbung padi nasional ya, dan ini harus benar-benar diantisipasi ya sejak awal ya, karena prediksi dari BMKG juga bahwa bulan Juni sampai Juli itu menjadi masa-masa musim-musim kemarau yang cukup ekstrim ya. Dan ini juga dapat mengganggu ketersediaan air ya, yang sangat ingin dibutuhkan oleh para petani, karena sejumlah petani di sejumlah daerah juga saat ini sudah mulai memasuki musim tanam ya. Betul. Dan itu memang harus diantisipasi. Debit air yang tadi disebutkan menurun dan berkurang itu dengan kondisi di Lampung yang banyak bendungan irigasi itu juga pengaruh ke sana ya Bang? Ya, betul, karena ini debit juga ya, karena hujan yang turunnya juga dikit ya, jadi cukup mengurangi debit ya, sehingga harus ada giliran mungkin ya dari pembagian
pembagian dari debit airnya buat areal-areal sawah yang ada ya. Oke, baik Mbak Lulu, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.